Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina al-kiram, nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada, Ramadan selain bulan puasa juga bulannya Al-Quran. Ramadan selain syahrus siyam juga syahrul Quran. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Juga Allah isyaratkan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sahabat GMPI, bahwa di bulan Ramadan selain kita fokus untuk menyelesaikan ibadah puasa dengan semaksimal-maksimalnya, dengan sekualitas-kualitasnya, kita juga tidak lupa untuk menambah amalan sunnah lainnya. Kalau puasa itu wajib, tapi amalan sunnah lainnya yang perlu kita tambah adalah membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menggandengkan antara puasa dengan membaca Al-Quran, di mana kata Rasulullah SAW, siam dan Al-Quran sama-sama bisa memberikan syafaat kepada pelakunya. Untuk berpuasa, puasa sendiri langsung mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulus siyam ya rabbi inni mana'tuhu minal akli wasyarabi fin nahar fasyaffi'ni lahu. Wahai Tuhanku, aku larang dia makan dan minum di siang hari karena berpuasa, maka berikan syafaatku kepadanya. Ketika itu Al-Qur'an juga ngomong, kata Rasulullah, fayaqulul Qur'an ya rabbi inni mana'tuhu minan naum bil lail fasyaffi'ni lahu. Wahai Tuhanku, aku larang dia tidur di malam hari karena membacaku, maka berikan juga syafaatku kepadanya. Fayashfa'ani, maka keduanya Al-Qur'an dan puasa memberikan syafaat kepada pelakunya. Sahabat GMPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di bulan Ramadan ini tidak ada kata lain untuk tidak memperbanyak membaca Al-Quran. Bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membuka mushaf-mushaf Al-Quran. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari jangan lupa membaca Al-Quran. Karena memang membaca Al-Quran fadilahnya lebih besar itu di malam hari. Ada berbagai macam isyarat dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa membaca Al-Quran itu dilaksanakan di malam hari. Puasa di siang hari, membaca Al-Quran di malam hari. Fadilah membaca Al-Quran untuk mendapatkan syafaat sendiri, Rasulullah SAW sampaikan itu. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafaat bagi yang membacanya. Al-Quran yang bagaimana yang memberikan syafaat? Salah satunya adalah
Al-Quran yang dibaca di malam hari. Karena memang siang hari itu ibadah kita adalah aktivitas duniawi, mencari nafkah, bekerja dan yang lainnya, dan itu juga wajib dan itu juga ibadah. Maka di siang hari kita gunakan untuk ibadah duniawi seperti itu. Untuk malam hari kita gunakan untuk membaca Al-Quran, salah satu ibadahnya. Misalkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran bahwa salah satu ciri orang-orang soleh itu adalah yatluna ayatillahi ana al-lail, suka membaca ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran di beberapa waktu di malam hari. Di beberapa waktu di malam hari, artinya di malam hari itu yang dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit mentari itu malam. Maka di beberapa waktu malam hari, apakah maghrib atau isya atau tengah malam atau sepertiga malam atau ketika fajar. Nah, ketika fajar juga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, wa inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita perlu kiat-kiat bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan memaksimalkan waktu. Bahwa salah satu memang pembelajaran di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa adalah bagaimana bisa kita meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat dan menggantinya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nonton sinetron misalkan di malam hari, menggantinya dengan membaca Al-Quran. Atau hal-hal yang lain, melihat handphone misalkan di malam hari, kita ganti dengan membaca Al-Quran. Rata-rata kemampuan kita membaca Al-Quran itu lebih kurang, satu baris itu 10 detik, 15 detik sampai 20 detik. Orang yang lambat membaca Al-Quran itu satu baris itu 20 detik. Yang cepat itu bisa 7 detik, bisa 10 detik. Nah, kalaulah kita rata-ratakan 20 detik. Satu baris 20 detik, itu satu halaman Al-Quran, Quran internasional, satu halaman itu 15 baris. Berarti kalau 20 kali 15 sama dengan 300. 300 kita butuh 300 detik untuk membaca satu halaman. 300 detik bagi 60 detik sama dengan 5, artinya 5 menit. Berarti kita cuma butuh waktu 5 menit untuk membaca satu halaman Al-Quran. Satu juz itu ada 20 halaman. Satu juz itu ada 20 halaman. Berarti kalau 5 menit kali 20 itu sama dengan 100. Kita hanya butuh waktu 100 menit atau 1 jam 40 menit hanya untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam waktu 1 jam 40 menit selambat-lambatnya, itu kita bisa mampu mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Kalau begitu yuk kita bagi-bagi di malam hari itu, ba'da maghrib berapa menit yang kita sisakan waktunya, ba'da isya atau ba'da tarawih berapa menit yang kita siapkan waktunya. Kemudian nanti tahajud, berapa menit yang kita siapkan waktunya. Setelah subuh atau sebelum subuh, berapa menit yang kita siapkan waktunya. Sehingga ketika kita total sampai menjadi 100 menit dan itu bisa mengkhatamkan 1 juz Al-Quran di malam hari. Selesai. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kiat untuk menjadikan Al-Quran sebagai syafaat. Ingat, Al-Quran bisa menjadi dua hal, dua sisi. Satu hal bisa menjadi syafaat, satu hal lagi bisa menjadi ajab bagi kita, bisa menjadi dalil Allah, hujjah Allah untuk memasukkan kita ke dalam ajabnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW sampaikan, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu hujjahmu di depan Allah untuk mendapatkan surganya, atau hujjah Allah di depan kamu untuk memasukkan kamu ke dalam nerakanya, kata Rasulullah SAW. Itu berarti Ramadan ini
Yuk kita maksimalkan waktunya untuk sama-sama memperbanyak tilawah Al-Quran sebagaimana yang telah didahului oleh ulama-ulama kita dahulu, oleh syekh-syekh kita dahulu. Bagaimana mereka bisa menutup kitab-kitab hadis mereka, menutup kitab-kitab yang lainnya, fokus membaca Al-Quran. Sementara kita dengan kesibukan duniawi kita, bagaimana tidak kita bisa lebih memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Demikian kajian singkat pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.